Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas Sistem Pakar 6B yang diambil oleh Bapak Muhammad Yudi Agus Syawari MTI. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu membuat program Sistem Pakar yang telah diberikan pada Bapak Yudi di Adlink. Nah, nanti jadi tugasnya itu nanti kita sesuaikan dengan sistem pakar tipe HP kita. Nah, di sini tipe HP saya itu yaitu HP Oppo A53, yang dimana nantinya itu kita bisa kayak mencari kerusakannya itu di internet. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada HP Oppo A53, karena kan biasanya tipe HP itu tuh berbeda-beda ya jenis kerusakannya, walaupun ada yang mirip, cuman kadang juga di sebagian kayak cara perbaikannya tuh berbeda. Nah, nantinya tuh jadinya tuh kita tuh ini di bagian tugasnya tuh kita bisa inputkan dulu ya kayak jenis kerusakannya, ciri kerusakannya. Nah, nanti tuh kita bisa ngecek tuh misal kerusakan apa sih, kayak misalkan speaker. Nah, nanti tuh kita cari di sana di dalam web sistem pakarnya tuh kayak dia tuh bisa diagnosis loh, kayak misalkan ini kerusakan kita tuh berarti jadinya pada ini gitu. Jadi nanti tuh hasilnya dia harus sinkron. Nah, selanjutnya saya juga tuh masukin di bagian Visual Studio Code. Gunanya ini tuh untuk ini apa sih, edit-edit gitu loh, kayak bagian dashboard atau apa gitu, halamannya apa, CSS-nya, style-nya mau kita ubah gitu. Nah, selanjutnya kalau kita nambahin kerusakan tuh bisa di ini nanti di webnya sama ngeceknya. Ini tuh bagian Visual Studio Code ini tuh kayak kita pingin ngedit apa sih di dashboardnya, kayak stylenya mau kayak mana sih, warnanya mau kayak mana. Jadi kita bebas gitu mau ngeditnya tuh di bagian mana, kayak tampilan home-nya mau gimana sih gitu. Nah, selanjutnya saya tuh sebelum itu running di localhost-nya, saya terlebih dahulu mengaktifkan exam, yang dimana Apache-nya kita start, selanjutnya MySQL kita start, setelah itu kita klik admin. Nah, setelah klik admin itu kita muncul di sini di bagian database. Nah, di bagian database ini kita buat baru dulu. Nah, untuk nama basis datanya tuh kita sesuaiin. Nah, di sini kan dia pakai DBSBP. Nah, kita buat dulu database-nya di sini yaitu DBSBP. Nah, sama kan DBSBP. Nah, setelah itu kita buat. Nah, jadi kan ini si database-nya. Sebentar, di sini loading. Nah, setelah itu kita import. Nah, ini tadi kan file ini ya, HP Oppo. Nah, ini kita masukkan ini DBSBP-nya. Setelah itu kita import. Nah, proses import kan berhasil. Nah, di dalam DB juga kita ada database admin, basis pengetahuan, gejala, kerusakan, repair history, dan smartphones. Nah, nanti itu jadi kita tuh ini menyesuaikan tipe HP kita ya, dan di sini tipe HP saya kan Oppo A53, dan setiap jenis kerusakan pada setiap tipe HP kan berbeda-beda tuh. Walaupun kadang itu ada tipe HP tuh yang hampir sama kerusakan dan perbaikannya, cuman kan nggak seluruhnya tuh sama, pasti ada perbedaan. Nah, setelah itu saya akan coba panggil nih bagian ini.
Kita salin sebentar. Localhost Nah, ini kan kita ketika localhost. Nah, ini tuh nama folder kita. Nama folder kita pas di file kita. Nih, nama folder saya kan ini HP Oppo A53 Amanda Mutiara Bunga dan NPM 2359201055. Nih, ini webnya ya, ini webnya. Nanti ini juga tuh bisa kita edit. Kita mau apa sih pakainya? Nah, sebelum itu tuh saya akan menyesuaikan ini dengan sistem pakar penjelasan HP saya gitu, Oppo A53. Di sini kita bisa lihat halaman utama, ciri-ciri kerusakan. Nah, di sini ada error di bagian koneksi PHP line 8. Koneksi PHP. Nah, untuk di sini kan terdapat error ya, yang dimana dia tuh nggak mengenalin database SBP. Nah, di sini kan lokalisasinya tuh ini kan. Nah, database-nya dia SBP aja. Harusnya kita samain sama database yang ini, DB underscore SBP. Sebentar, coba kita perbaiki terlebih dahulu. Yes. Nah, setelah itu saya akan coba roll. Nah, ini Pak, ini halaman utama. Ciri kerusakannya bisa. Lalu diagnosa kerusakannya juga bisa. Nanti kita cek di sini. Lalu kita bisa ke halaman utama. Nah, setelah itu kita bisa ke admin Pak. Nanti kita login. Nah, untuk itu untuk login admin nanti Pak, saya akan edit terlebih dahulu di bagian ini, teks ini, biar kita sesuaikan sama sistem pakar punya kita, yaitu Oppo A53. Untuk mengganti pada bagian teks ini Pak, kita tuh memerlukan yang dimana kita perlu mengeditnya di bagian codingan Pak. Di bagian codingan, di folder HP Oppo ini, dia tuh letaknya di bagian index HTML. Nih, ya ini kan di bagian kumapon ini. Di bagian ini, Pak. Kita tuh bisa edit, Pak, di sini. Misal kita ganti, kita tambahin kumapon Oppo A53. Nah, selanjutnya di sini tuh kita kan ini Pak, ada penjelasan yang membantu para teknisi untuk mencari solusi kerusakan PON. Nah, ini kan Pak, ini sama kan Pak, berarti ini teksnya ini kan. Nah, di sini saya tuh mau ubah Pak. Sebelumnya saya sudah membuat di sini Pak. Untuk judulnya saya menggunakan ini, deteksi kerusakan Oppo A53 lebih cepat dan akurat. Ini kita hapus dan kita pastekan.
Terus selanjutnya kita menggunakan ini. Nah, PS lalu nah ini kan behaviornya Pak, setelah itu kita reward nih Pak, dia berubah ya Pak, jadi dia deteksi kerusakan Oppo A53 lebih cepat dan akurat. Setelah itu dengan deskripsi website sistem pakar berbasis metode full word chaining yang membantu mendiagnosa berbagai kerusakan pada smartphone Oppo A53 berdasarkan gejala yang dialami pengguna serta memberikan rekomendasi solusi yang tepat. Selanjutnya, kita kan udah buat nih Pak bagian ini kan, bagiannya. Dan ini nggak usah di ini Pak. Nah kita mau login admin dulu nih. Nih Pak. Kita kan udah di bagian ini ya Pak ya. Di bagian admin ya. Nah, sini. Nah Pak, selain di title, tadi kan kita edit di title aja. Ternyata dia tuh nggak ngaruh Pak. Kalau dia cuma edit di title. Ya tadi kan awalnya kumapon. Nah di sini kan saya menambahkan kumapon Oppo A53 Pak. Nah tapi kalau di title ini dia nggak ini Pak, nggak apa namanya, nggak berpengaruh. Jadi ternyata kita tuh harus nambahin juga di bagian ini Pak, betanya, yang dimana di span class ini Pak, barisan ini. Nah di sini kan sudah saya ketikkan ya Pak, yaitu kumapon Oppo A53. Setelah itu, nah di sini kan sudah saya reward tadi kan Pak. Nah dia berubah Pak, jadi kumapon Oppo A53. Selanjutnya di sini saya akan login admin terlebih dahulu. Kita masukkan password user kita dan password. Selanjutnya kita masuk nom. Nah tadi kan ini tuh sudah saya gantikan Pak, dari selamat siang saya ganti ke selamat datang. Tapi sepertinya saya akan berubah terlebih dahulu di bagian basis pengetahuan Pak. Ini kan selamat datang. Nih, sekarang akan saya ganti menjadi selamat datang di sistem pakar kerusakan HP Oppo A53. Di sini kita kita coba terlebih dahulu di basis pengetahuan. Nah Pak, di basis pengetahuan dia sudah berubah, yaitu selamat datang di sistem pakar kerusakan HP Oppo A53. Bentar Pak, sini berarti ini terus itu di bagian selanjutnya di daftar kerusakan juga Pak. Di sini kan ada from selamat siang. Di sini kita ubah juga selamat datang.
data S dan Pak Reward, ya selamat datang di sistem pakar kerusakan HP Oppo. Berarti terakhir kita tinggal ubah di ciri kerusakan. Di bagian home admin, nah di bagian home admin yaitu di beranda, kita sudah berubah ya Pak, selamat datang di sistem pakar kerusakan HP Oppo. Dan terakhir kita mencari di bagian ciri kerusakan. Untuk di bagian ciri kerusakan tadi Pak, berarti dia jatuhnya di codingan gejala, dimana ini sudah saya buat dengan teks selamat datang di sistem pakar kerusakan HP Oppo A53. Setelah itu, di sini tadi sudah saya lakukan reward. Ya, jadi semuanya udah berubah ya Pak, teksnya. Semuanya udah berubah. Nah, nanti saya akan coba menambahkan jenis kerusakan dari jenis smartphone. Nanti saya tambahkan ID, nama kerusakan, jenis smartphone, dan detailnya serta tutorialnya nanti Pak. Lalu ada ciri kerusakan dan nanti setelahnya ada basis pengetahuan. Di sini saya akan melakukan tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini tuh saya akan melakukan tambah data Pak. Untuk bagian kerusakan, di sini saya klik tambah data, pilih Android. Nah, di sini kan untuk menampilkan Pak. Di sini ada K1 dan K2. Nah, jadi di sini di bagian Word ini saya tinggal melanjutkan saja Pak, melanjutkan soalnya tadi kan udah ada K1 dan K2. Jadi sini saya melanjutkan. Nah, di sini Pak, di Word-nya tuh Pak, saya tuh udah buat, saya cari referensinya dari Google dan saya nyari referensinya dari YouTube Pak. Jadi saya buat biar mempermudah gitu Pak, mempermudah saya pastekan ke web. Nah, di sini kita tinggal pastekan ke web Pak. Untuk nama, ID, nama kerusakan, terus kita pilih smartphone-nya Android. Terus di sini kita tambahkan Pak cara di sini tuh kita pastekan dulu cara menangannya Pak. Nanti kita masukkan cara menangani dan link tutorialnya. Nah, ini adalah tutorialnya. Kita akan masukkan terlebih dahulu. Tutorial cara mengatasi titik 2. Baterai boros. Titik 2. Nah, di sini saya pastekan link dari YouTube tutorialnya, Pak. Nah, ini Pak, link tutorialnya. Jadi di sini ada ID, nama kerusakan, jenis smartphone, dan cara mengatasinya. Lalu kita tambah data Pak, terus tuh kita lihat Pak apakah datanya tuh masuk atau enggak. Kita sistem operasinya kita pilih Android. Nah, datanya berarti berhasil masuk ya Pak. Untuk K3 dengan nama kerusakan, baterai boros, dan jenis smartphone-nya Android. Ini datanya berhasil masuk Pak berarti. Nah, selanjutnya kita tambahkan di ciri kerusakan Pak. Nah, ciri kerusakan ini kan sampai C05 Pak. Nah, di sini saya membuatnya melanjutkan Pak. Jadi saya membuat C06. Nah, di sini saya tambah ciri kerusakannya Pak. Dengan saya tambahkan C06 ini di bagian ID ciri kerusakan.
Lalu saya menambahkan juga untuk di bagian ciri kerusakannya. Nah, selanjutnya saya pilih jenis smartphone-nya Android. Setelah itu, ini ada ID ciri kerusakan, dan jenis smartphone-nya Android. Setelah itu saya klik simpan dan oke. Nah, di sini kita cek Pak, apakah tadi itu masuk atau enggak Pak. Nah, di sini masuk Pak, berhasil, berarti datanya terbaca. Yang C06 baterai cepat habis. Nah, sini selanjutnya kita tambahkan juga Pak, sama seperti tadi, tambahin yang di bagian C07. Nah, di sini kita menambahkan juga ciri kerusakannya HP cepat drop meski tidak dipakai. Untuk jenis smartphone kita pilih Android. Setelah itu kita klik simpan dan oke. Nah, setelah itu kita cek lagi Pak, apakah datanya itu masuk atau tidak. Nah, ternyata dia masuk Pak, C07 dengan ciri kerusakan HP cepat drop. Nah, selanjutnya kita masukin lagi Pak dengan data C08. Terus itu kita masukkan lagi ciri kerusakannya. Terus untuk ciri kerusakannya ini sudah kita masukkan. Setelah itu jenis smartphone kita pilih Android dan kita klik simpan dan kita pilih oke. Setelah itu kita cek Pak, apakah dia masuk lagi atau enggak. Nah, kita cek Android. Nah Pak, datanya masuk Pak, datanya ternyata masuk. Yang kita tambahkan ciri-cirinya tadi. Di kerusakan dia masuk. Terus di ciri kerusakan dia masuk. Setelah itu kita pergi ke basis pengetahuan, kita pilih sistem operasinya, kita pilih, kita tambah data, karena kan datanya tadi belum kita masukkan Pak. Jadi kita tambah data, terus kita pilih Android. Nah, kita pilih nih Pak kerusakannya apa. Nah, tadi kan kita nambahin yang baterai boros, berarti kita pilih yang baterai boros. Terus itu kita masukin Pak ciri kerusakan tadi. Kan kita menambahkan 3 ciri kerusakan: baterai cepat habis, HP cepat drop meski tidak dipakai, banyak aplikasi berjalan di background. Lalu kita simpan dan kita klik OK. Kita klik OK dan kita klik OK. Nah, kita lihat Pak ini, kita pilih sistem operasi Android. Nah Pak, ini masukkan Pak jenis dan ciri kerusakannya. Dan ciri kerusakannya tadi kan ada 3 Pak. Nah ini sudah masuk Pak ciri kerusakannya. Semuanya sudah masuk ya Pak. Jadi kita berarti sinkron hasilnya. Itu. Nah, saya kembali di halaman utama Pak, yang dimana nanti tuh saya akan menambahkan diagnosis kerusakannya Pak. Nah, ini kan customer Pak, ini customer yang mau ngecek kerusakannya. Nah, customernya Amanda, brand Oppo A53, terus emailnya kita buat A234, pilih Android. Nah, kita pilih Pak ciri kerusakan yang tadi kita masukkan Pak, ketiganya tadi. Nah, setelah itu kita cek kerusakannya Pak. Nah, sesuaikan Pak ciri kerusakannya, hasil diagnosis kerusakannya sesuai Pak, sama yang kita masukin cirinya tadi sama jenis kerusakannya Pak. Di sini sesuai dan sinkron berarti Pak, tidak terjadinya error. Setelah itu
saya akan ke bagian admin lagi, Pak, untuk user admin, dan kita masukkan password untuk kita inputkan data lagi. Nah, sini masukkan, Pak, nama customernya tadi di halaman admin yang tadi ngecek jenis kerusakannya dengan diagnosisnya, berarti dia K3. Terus tuh kita masukkan lagi, Pak, nanti, Pak, datanya. Sini kita pilih bagian kerusakan, kita tambah data, lakukan sama seperti yang tadi, Pak, sama yang pertama tadi. Data yang telah saya kumpulkan dari Google dan link YouTube. Di sini kita tambahkan, tinggal kita pastekan, Pak, pastekan di web dengan ID kerusakan keempat. Nama kerusakan baterai menggembung, jenis smartphone kita pilih Android, dan cara mengatasinya di sini kita ketikkan cara mengatasi baterai kembung. Setelah itu kita titik 2. Nah, kita pastekan cara mengatasi. Nah, di sini sudah kita pastekan ada 3 cara mengatasi kerusakan dari baterai kembung. Setelah itu nanti kita tambahkan juga tutorial perbaikan dari si baterai kembung. Kita titik 2, lalu kita pastekan link yang sudah kita dapat dari YouTube tadi, kita pastekan di web kita. Nah, di sini kita paste. Nah, ini kan ada ID kerusakan, nama kerusakan, jenis smartphone, selanjutnya ada cara mengatasi, dan kita juga memberikan tutorial perbaikan baterai kembung. Nah, di sini kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Setelah itu kita lihat, nah, datanya itu ternyata masuk, yaitu K4 dengan nama kerusakan baterai menggembung dan jenis smartphone-nya Android. Setelah itu kita masukkan lagi ciri dari kerusakan. Kita tambah, kita masukkan ID kerusakan, kita buka terlebih dahulu Word kita. Nah, kita masukkan ID-nya, terus ciri dari kerusakan, yaitu bodi HP menggembung. Terus itu kita masukkan jenis smartphone Android. Nah, setelah itu kita klik OK dan kita klik simpan. Nah, setelah itu kita menambahkan lagi, soalnya tadi kan ada 3 ciri-cirinya kerusakan pada baterai yang menggembung. Nah, setelah itu kita masukkan ID-nya lagi. Kita masukkan ID. Kita pastekan saja sini. Setelah itu, kalau sudah, nanti kita klik bagian simpan. Setelah itu kita OK. Nah, ini kita buka dulu apakah tadi tuh masuk atau enggak. Nah, ternyata dia datanya berhasil masuk dan tidak terjadinya error. Data berhasil masuk.
Setelah itu kita masukkan lagi ciri-ciri kerusakan pada baterai yang menggembung yang terakhir, yaitu yang ketiga. Kita pastekan, kita copy ID-nya, lalu kita pastekan ke web kita. Kita copy yang ID kerusakan C11, lalu kita masukkan cirinya, yaitu HP cepat panas, dan kita pilih Android, simpan, dan kita klik OK. Nah, kita cek lagi apakah datanya masuk atau tidak. Nah, untuk datanya semuanya masuk ya, untuk ketiga-tiganya ciri-ciri kerusakan dari baterai HP Oppo A53 yang menggembung. Nah, setelah itu kita ke halaman basis pengetahuan. Kita pilih jenis smartphone Android. Lalu kita pilih bodi HP menggembung tadi, layar terangkat, dan HP cepat panas. Kita pilih keempat, yaitu baterai menggembung. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ini kita klik OK dan OK. Nah, kita cek lagi di sini apakah datanya itu masuk atau tidak. Nah, ternyata untuk datanya itu masuk, untuk diagnosis kerusakan dan ciri-ciri kerusakannya itu semuanya masuk, ketiga-tiganya di bagian basis pengetahuan ini. Nah, setelah itu kita tuh ke bagian halaman utama, yang dimana kita akan coba lagi menjadi customer, apakah datanya itu ada error atau tidak. Sini kita masukkan nama customer, brand, email, sistem operasi, dan kita coba pilih bagian ciri kerusakan dari baterai menggembung yang telah kita tambahkan tadi. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, ini hasilnya sinkron ya, ini hasilnya sinkron. Nih, hasilnya semuanya sangat sinkron. Tidak ada terjadinya error. Nggak ada data yang melenceng. Nah, detail kerusakan juga bisa kita lihat ya di sini. Untuk detail kerusakan ada ID, nama kerusakan, jenis smartphone, terus itu ada ciri kerusakan, dan ada cara mengatasinya, serta tutorial perbaikan baterai kembung. Lalu kita kembali ke halaman utama, soalnya kita mau ke admin lagi, kita tambahin lagi datanya. Nah, untuk itu kita bisa melihat lagi kan kalau si customer tadi tuh masuk di beranda datanya yang telah kita inputkan di bagian halaman awal tadi. Nah, ini halaman beranda tadi. Lalu selanjutnya kita pilih tambah data di kerusakan, kita masukkan lagi. Nah, di sini kita lihat bagian ID, kita sesuaikan. Nah, di sini kita kopikan terlebih dahulu ID kalimat. Nah, ini salah paste. Nah, di sini untuk nama kerusakan charging lambat, lalu jenis smartphone-nya Android. Setelah itu, untuk cara mengatasi, kita ketikkan dulu untuk cara mengatasi di bagian charging lambat ini, kita pastekan dan kita titik 2. Nah, di sini kita buka Word dan kita pastekan kembali ciri-ciri cara mengatasi
si charging lambat ini. Di sini terdapat 3 cara. Ini cara rapikan terlebih dahulu. Sini kita rapikan. Di sini terdapat 3 cara mengatasi charging yang lambat. Selanjutnya kita membuat tutorial mengatasi si charging lambat ini. Nantinya kita pastekan link YouTube yang telah kita cari tadi. Lalu kita pastekan nanti dia ke web. Kita salin. Nah, setelah itu kita pastekan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Terus langkah selanjutnya kita tambahkan, kita lihat di bagian kerusakan ini. Nah, di bagian kerusakan ini kan aman ya sejauh ini. Datanya masuk, lalu kita tambahkan ciri kerusakannya. Ciri kerusakan kita tambahkan. Ini kita akan menambahkan ciri kerusakan lagi, Pak. Ciri kerusakan yang C12. Ciri kerusakannya kita masukkan dia pengisian sangat lama melalui Android dan kita simpan. Oke. Setelah itu kita lihat, kita pilih di Android. Oke Pak, dia C12 sudah masuk, yaitu dengan ciri kerusakan pengisian dan jenis Android. Kita tambah data. Dia C12, jenis kerusakannya sensitif lambat. Lalu kita pilih Android dan kita klik simpan. Kita klik OK. Setelah itu kita sekalian tambahin di bagian C14 untuk jenis kerusakannya HP panas saat charging, dan kita pilih Android static dan kita klik OK dan kita kembali lihat di bagian ciri kerusakan sistem operasi Android ya Pak. Jadi untuk C12 dan C13 dia udah pengisiannya sangat lama, presentasi naik lambat dan HP panas saat charging. Nah ini kan udah kita masukin Pak, berarti kita ini tuh ciri kerusakan dari charging lambat. Lalu kita lihat di basis pengetahuan. Nah ini belum masuk kan Pak yang kalimat, berarti kita tambah data, kita pilih di bagian Android, kita pilih kalimat yaitu charging lambat, dan kita pilih tadi yang bagian pengisian sampelnya presentasi naik lambat saat charging. Lalu kita klik simpan, kita klik OK, kita lihat di basis pengetahuan sistem operasinya, kita pilih Android. Nah tadi udah otomatis masuk Pak si kalimat tadi, dia dengan nama kerusakannya yaitu charging lambat. Ini yaitu ciri dari kerusakan charging lambat. Setelah itu saya kembali ke halaman utama. Saya ke nomor, bisa namanya model Oppo A53, terus emailnya A53, pilih sistem operasinya, kita pilih Android, masukin ciri kerusakannya tadi. Kan untuk
Charger yang lambat tadi, ciri kerusakannya itu ada persisian sangat lama, persentase klik lambat, dan HP cepat panas. Kita cek Pak kerusakannya, kan di diagnosa kerusakannya belum ada kan Pak, karena belum kita cek kerusakan. Setelah itu kita pilih cek kerusakan. Kita lihat Pak, untuk diagnosa kerusakannya berarti dia ID kerusakannya K5, nama kerusakannya charging lambat, dan sistem operasinya, dan kita bisa lihat detailnya juga Pak di hasil diagnosanya. Mesin sangat lama, presentasinya lambat, kapan cara mengatasinya gunakan charger dan kabel original, bersihkan charger dari debu, hindari menggunakan HP saat mengisi daya. Selanjutnya ada tutorial mengatasi charging lambatnya. Setelah itu, saya kembali ke halaman utama dan saya login lagi untuk user dan password. Kita masuk untuk kita tambahin data lagi. Ini Pak, untuk di beranda tabel history customer-nya ada masuk Pak. Untuk B3 nama customer New Agung, brand modelnya A53 dan emailnya B3, serta sistem operasinya di Android dan ID kerusakannya K5. Selanjutnya kita akan masukkan lagi nama data di bagian kerusakan. Untuk ID kerusakannya yaitu K6, nama kerusakannya charger rusak. Nah, kita pilih Android, terus itu kita kasih cara mengatasi charger rusak, dan ini tutorial mengatasi. Nah, untuk cara mengatasinya ini kita salin kayak kita tadi, kita masukkan. Nah, untuk cara mengatasi rusaknya, kita masukkan link kita tadi di YouTube. Nah, ini Pak, untuk ID kerusakannya K6, nama kerusakannya per charger rusak, ini smartphone-nya Android, dan cara mengatasi charger rusak itu yaitu yang pertama membersihkan charger dari debu atau kotoran, yang kedua periksa kondisi dan charger, yang ketiga ganti per charger jika sudah rusak. Lalu selanjutnya kita memberikan tutorial mengatasi per charger rusak. So itu kita simpan, kita klik OK. Kita kembali ke Android. Ya Pak, ID kerusakan K6, nama kerusakan, per charger, dan jadi smartphone-nya Android. Setelah itu kita tambahin lagi ciri kerusakannya Pak. Kita masukkan ID-nya, ID kerusakan C15, jenis kerusakannya charger, nomor, kita pilih Android, lalu kita klik simpan, kita klik OK. Setelah itu kita masukkan juga yang di bagian C16, ID kerusakannya, lalu kerusakannya tidak mengisi daya, dan kita pilih si Android. Setelah itu kita simpan, kita klik OK. Nah, kita masukkan lagi ciri kerusakan pada charger rusak yang ketiga, yaitu C17. Nah, dia keterangannya harus diberi charger
charger harus digoyang untuk masuk. Kita pilih di bagian Android dan kita simpan. Data berhasil disimpan kan Pak. Lalu kita cek lagi di ciri kerusakan, kita lihat di bagian Android. Nah Pak, untuk ciri kerusakan pada charger dia masuk Pak. Untuk ketiga cirinya, yaitu tadi kan kita masukkan C15 dengan charger longgar, C16 tidak mengisi daya, C17 charger harus digoyang agar. Nah setelah itu kita ke basis pengetahuan Pak. Kita tambah data, kita pilih Android, kita pilih K6 yaitu per charger rusak. Kita masukin ciri kerusakannya Pak, yaitu charger longgar, tidak mengisi daya, dan charger harus digoyang agar masuk. Kita klik simpan. Kita berhasil disimpan Pak. Kita klik OK. Nah kita pastiin Pak, kita pilih Android yang masuk apa enggak. Nah Pak, untuk ID kerusakan, nama kerusakan, dan ciri kerusakannya sudah masuk Pak. Nanti tadi kan untuk jenis kerusakannya yaitu per charger rusak, dan ini ketiga cirinya Pak, yaitu charger longgar, tidak mengisi daya, jadi harus digoyang. Nah, terus itu saya akan kembali ke bagian yang diusahakan. Kita akan masukkan nama customer, bisa namanya Puji, brandnya yaitu Oppo 3, emailnya 444. Kita pilih Android, kita masukkan Pak ciri kerusakannya yaitu charger longgar, tidak mengisi daya, dan charger digoyang agar masuk. Kita cek kerusakannya Pak. Nah, untuk diagnosa kerusakannya dia muncul, yaitu ternyata untuk ID kerusakannya K6 dan nama kerusakannya per charger rusak serta sistem operasinya Android, dan detailnya di sini diberitahu bahwa ciri kerusakannya itu ada charger longgar, tidak mengisi daya, dan dia harus digoyang agar masuk. Nah, di sini ada cara mengatasinya, yaitu bersihkan port charger dari debu atau kotoran dengan ganti charger jika rusak. Jadi, lainnya kita bisa melihat tutorial dari YouTube ya. Kita ke halaman utama, kita ke admin lagi. Masuk. Nah Pak, di sini kan untuk tabel customer dia juga udah masuk Pak, yaitu si Fuji. Terus itu kita masukkan lagi Pak data yang ID yang lainnya. Nah dia LCD rusak sekarang, LCD retak. Nama kerusakan ID kerusakan nya K7. Pilih Android dan kita kasih cara mengatasi LCD retak. Nah, kita salin terlebih dahulu Pak. Nah, di sini kan ada Pak cara mengatasi LCD retaknya, yaitu dengan mematikan HP terlebih dahulu. Lalu kita buka mesin dan lepas LCD yang retak, serta pasang LCD baru, dan jangan lupa letakkan karet di HP-nya biar LCD-nya biar terpasang dengan baik. Nah, di sini ada juga kita masukkan cara mengatasinya. Kita masukkan link kita Pak di YouTube. Kita klik simpan, kita klik OK.
Nah, selanjutnya kita lihat Pak, dia tuh masuk apa nggak datanya. Kita lihat di Android. Nah, untuk K7 LCD retak datanya sudah masuk Pak. Terus tuh kita masukkan yaitu ciri kerusakannya. Ciri kerusakannya yaitu C21. Ciri kerusakannya nanti kalau ini layar hitam, pilih Android. Nah, untuk ID kerusakan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan lagi untuk yang C22 ID kerusakannya. Setelah itu kita masukkan di jenis kerusakan, yaitu dia tidak ada tampilan, dan kita pilih jenis smartphone-nya Android. Setelah kita simpan, kita klik OK. Nah, kita tambahin lagi untuk yang bagian C23 Pak. Untuk ciri kerusakannya kita masukkan HP hidup tapi layarnya mati. Kita pilih jenis smartphone, kita klik Android. Kita klik OK. Nah, kita cek dulu Pak di sistem operasi Android-nya apakah dia datanya masuk atau tidak. Nah, dia masuk Pak datanya Pak. Untuk ciri kerusakannya kita tambah Pak, yaitu C18 dengan ID kerusakan yaitu layar pecah, dan kita pilih Android. Kita simpan OK. Setelah itu C19 jenis kerusakannya dia tampil rusak atau bergaris. Kita pilih Android dan kita klik simpan. Kita klik OK, lalu kita masukkan lagi ID kerusakan yang C20. Ciri kerusakannya yaitu touch tidak normal. Kita pilih di bagian Android, kita klik simpan. Kita klik OK. Lalu kita lihat untuk ciri kerusakannya. Nah, dia udah masuk Pak untuk ketiga ciri kerusakannya tadi, yaitu layar pecah, tampil rusak atau bergaris, touch tidak normal. Setelah itu kita masukkan ke basis pengetahuan Pak. Kita tambah data, kita pilih Android. Nah, kita pilih Pak K7 tadi, yaitu LCD retak. Kita pilih juga ciri kerusakannya yang kita tambahkan 3 tadi Pak, layar pecah, tampil rusak atau bergaris, touch tidak normal. Kita klik simpan, kita klik OK. Kita pilih lihat di sistem operasi di Android. Nah, untuk K7 dia udah masuk ya Pak, LCD retak, yaitu untuk ciri kerusakannya ini tadi. Setelah itu kita kembali ke menu utama, kita masukkan lagi misal nama customer-nya punya, dan modelnya Oppo A53, emailnya sistem operasi Android. Kita masukkan Pak ciri kerusakan yang kita tambahkan ketiga tadi, yaitu layar pecah, tampil rusak bergaris, dan touch tidak normal. Kita cek kerusakannya. Nah, ya untuk diagnosa kerusakannya sinkron Pak, yaitu K7 dengan nama kerusakan LCD dan sistem operasinya Android. Untuk ciri kerusakan disebutkan, cara mengatasi, dan tutorial. Setelah itu saya akan login lagi ke admin. Saya masuk, nih Pak, untuk tabel customernya dia juga udah masuk ya Pak, yaitu Una dengan brand modelnya. Setelah itu kita tambahkan data lagi yang lainnya dengan ID kerusakan K8. Nama kerusakan
yaitu LCD blank atau hitam. Pilih smartphone. Cara mengatasi. Cara mengatasinya di sini kita masukkan ketiganya. Cara mengatasinya dengan periksa konektor LCD dan pastikan terpasang dengan benar. Bersihkan konektor LCD dari debu atau korosi dan ganti LCD jika layar tetap tidak menampilkan gambar. Setelah itu kita kasih tutorial mengatasinya. Nah, kita salinkan bagian link YouTube kita. Kita masukkan Pak, lalu kita klik simpan. Kita lihat di bagian Android. Nah, kelapanya udah sinkron ya Pak, yaitu LCD blank hitam dengan nama kerusakannya. Setelah itu kita masukkan ciri kerusakan. Kita tambah data. Untuk ID kerusakannya C21 layar hitam. Pilih smartphone, kita klik simpan dan kita klik OK. Kita masukkan juga di C22. Tidak ada tampilan dan kita pilih Android. Kita klik simpan. Kita masukkan lagi ID yang ketiga yaitu C23. Oke. Hidup tapi layarnya mati. Lalu kita pilih Android dan kita klik simpan, kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di bagian sistem operasi Android nih Pak. Ketiga ciri-ciri tadi sudah masuk ya Pak, ini. Lalu kita ke basis pengetahuan, kita tambah data, kita pilih jenis smartphone Android, kita pilih kelapan yaitu LCD blank hitam, ciri kerusakannya layar mati, tidak ada tampilan dan HP hidup di layar mati. Kita klik simpan. Kita lihat Pak, dia udah masuk, ada penyok, ketiga ciri-cirinya. Kita coba login lagi, tidak masa kerusakan. Nama Oppo A53 pilih Android, kita masukkan ciri kerusakannya tadi yaitu layar hitam, tidak tampilan dan HP hidup tapi layar mati. Kita cek kerusakan. Ini hasil diagnosa kerusakannya sinkron nih Pak. Ya, berarti kerusakannya LCD yang hitam. Untuk detailnya juga bisa kita lihat. Ada cara mengatasinya juga. Terus kita kembali ke halaman utama. Kita masuk ke admin lagi. Kita masuk. Nah Pak, ini kan tabel nama customer-nya udah masuk ya Pak di data juga. Selanjutnya kita tambah lagi datanya, ID kerusakannya, yaitu ke 9, nama kerusakannya LCD bergaris. Ini smartphone-nya, kita pilih Android, kita klik cara mengatasi new. Kita pilih cara mengatasi. Ini ada cara mengatasinya Pak, yaitu dengan periksa konektor
Fleksibel LCD, bersihkan konektor LCD dan pasang kembali dengan benar dan ganti LCD jika garis pada layar tidak hilang. Terus kita kasih cara tutorial. Pengatasinya. Nah, kita copy link YouTube kita. Kita pastekan dan kita klik simpan. Klik OK. Kita lihat di ciri kerusakannya. Nah, dia udah masuk ya Pak, K9 yaitu LCD bergaris. Lalu kita tekan ciri kerusakan. Kita tambah data. Kita pastekan ciri kerusakan garis. Ciri kerusakannya garis di layer dan kita pilih Android, kita simpan, kita klik OK, lalu C25. Ciri kerusakannya yaitu ada si flicker dan kita pilih Android. Setelah itu kita klik simpan, kita klik OK. Sekarang C26, ciri kerusakannya tampilan tidak stabil. Nah, kita pilih yaitu Android, kita simpan, kita klik OK. Kita lihat Pak, di ciri kerusakannya Pak sudah masuk atau belum data. Nah, datanya udah masuk ya Pak. Dia ada garis di layar, flicker, dan tampilan tidak stabil. Kita tambahkan di basis pengetahuan sekarang. Kita tambah data, kita pilih Android, kita pilih K9 yaitu LCD bergaris. Kita masukkan ciri-cirinya, ketiga ciri-cirinya tadi, simpan. Oke. Oke Pak, datanya dia udah masuk ya Pak. Itu ada si tiga ciri-ciri LCD bergaris kerusakannya. Setelah itu kita kembali ke halaman utama. Kita coba masukkan diagnosa. Ini aku emailnya 177, kita pilih Android dan kita pilih ciri kerusakannya tadi. Tiganya kita cek kerusakannya. Ya Pak, untuk ciri kerusakannya dia ada kebaca Pak, yaitu LCD bergaris. Ini kita kerusakannya. Terus kita kembali ke halaman utama lagi. Kita login admin. Kita masukkan data lagi. Nih Pak, sisanya berarti udah ini ya Pak, udah masuk Pak datanya. Tuh, kita kembali lagi kerusakan. K10. Terus nomor kerusakannya kita pilih Android. Cara mengatasi itu kita masukkan cara mengatasinya, yaitu matikan HP terlebih dahulu, bersihkan layar yang berhubung dengan selesai dan nyalakan kembali HP dan periksa. Itu tutorial mengatasi. Kita copy bagian link YouTube kita taruh dan kita klik simpan, kita klik OK. Kita lihat di jenis kerusakannya. Nah, dia udah masuk ya Pak.
Cara mengatasinya. Nah, di sini kita tambahin lagi Pak untuk kerusakannya ke 10. Kerusakan, pilih Android. Nah, cara mengatasinya Pak, yaitu dengan ini memasukkan cara mengatasinya. Matikan HP terlebih dahulu, bersihkan layar yang berdebu menggunakan tisu basah, nyalakan kembali HP dan periksa. Terus itu kita kasih tutorial cara mengatasinya. Kita klik, kita taruh dan kita simpan. Oke. Kita lihat ciri kerusakannya masuk atau tidak datanya. Nah Pak, K10 masuk ya Pak datanya. Terus kita masukkan ciri kerusakan, kita tambah data, kita masukkan ciri kerusakan C27 yang awal. Ciri kerusakannya tidak respon, kita pilih Android dan kita simpan. Oke. Lalu C28 Ghost Touch dan kita pilih Android, kita klik simpan, kita klik lalu C29 sentuhan tidak akurat dan kita pilih Android. Nah itu kita simpan. Nah jadi kita udah masukin semua nih Pak, ketiga cirinya dari C27, 28, dan 29 ciri dari kerusakannya. Nah itu kita klik basis pengetahuan, kita tambah data Pak, yaitu kita pilih Android, kita pilih A10, kita lihat sentuhan tidak akurat, ghost touch, dan tidak respon. Kita klik simpan, kita klik OK, dan kita lihat Pak apakah datanya kesimpan atau tidak. Tuh Pak, oh ini tadi double Pak, sebentar. Kita aja yang pertama. Basis pengetahuannya kita tambah data. Kita pilih Android, kita pilih A10. Kita pilih tidak respon, ghost, dan tidak akurat. Kita klik OK. Kita lihat di basis pengetahuan. Nah Pak, dia udah merespon ya Pak. Dia masuk semua dari ciri-ciri kerusakan dari touch error ini. Setelah kita kembali ke admin, halaman utama. Namanya OK53, emailnya telepon aja. Kita pilih Android. Nah kita lihat Pak, sentuhan tidak akurat, touch, dan tidak respon. Kita masuk, kita cek kerusakannya. Nah Pak, dari cek kerusakannya kan
diagnosa kerusakannya dia muncul ya Pak. Untuk detailnya juga dia muncul, dan dia ada ciri kerusakan, jenis smartphone, nama kerusakan, dan ID-nya. Setelah cara mengatasi dan tutorialnya. Setelah itu kita kembali ke halaman utama, kita login admin lagi. Kita masuk, nah Pak, si Uti udah masuk ya Pak datanya 29. Nah, terus itu kita masuk ke kerusakan lagi, kita tambah data. 11 apa rusak, pilih Android, cara mengatasi, kita copy cara mengatasinya, bersihkan speaker, restart perangkat, dan ganti speaker. Setelah itu kita kasih tutorial cara mengatasinya. Sini. Lalu kita kopikan YouTube kita. Kita klik simpan, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat kerusakannya masuk atau tidak. 11. Nah, masuk ya Pak ke 11-nya. Setelah itu ciri kerusakan, kita tambah data, kita masukkan ketiga ciri-cirinya, yaitu ada C30 dengan ciri kerusakan C. Kita pilih Android, kita klik simpan, kita klik OK, kita masukkan juga yang C31, suara pecah, kita pilih Android, klik simpan, kita klik OK, masukkan juga yang C32 dan tidak ada suara. Kita pilih simpan, kita klik OK, kita lihat dia masuk atau tidak datanya. Nah, masuk ya Pak. C30 3132 yaitu punya ciri-ciri si speaker rusak. Lalu untuk basis pengetahuan, kita tambah data Android, pilih K11 speaker rusak, suara kecil, suara pecah, dan tidak ada suara. Kita klik simpan. Oke. Di basis pengetahuan kita klik ya Pak, masuk ya Pak, dia dari speaker rusak dan ini ketiga ciri-cirinya. Itu kita tanya ini jadi ini terus Oppo ininya 200 Android, dan kita masukkan ketiga ciri-cirinya tadi dan kita cek kerusakannya. Nah Pak, untuk cek kerusakannya dia sinkron juga Pak, yaitu nama kerusakan speaker rusak dan ID kerusakan K11, dan di sini kita bisa lihat detailnya. Setelah itu kita masuk ke halaman utama lagi, kita login admin, kita masukkan data yang lainnya. Oke Pak, si Yoni juga tadi masuk ya Pak data. Itu kita masukin lagi, kita tambah data, kita masukkan ID K12, yaitu kode handset terus kita pilih Android,
kita pilih cara mengatasi. Cara mengatasinya, lalu kita masukkan. Di sini ada cara mengatasinya, yaitu bersihkan jika audio, cabut handset beberapa kali dan restart perangkat. Lalu setelah itu kita kasih tutorial cara mengatasinya. Tutorial cara mengatasinya yaitu kita copy link YouTube kita paste, kita simpan, kita klik OK, terus kita lihat di bagian kerusakannya, kita pilih Android. Nah, K12 masuk ya Pak. Setelah itu ciri kerusakannya kita pilih, kita tambahkan. Kita masukkan yang di bagian C33. Untuk ciri kerusakan di sini icon handset muncul dan kita pilih Android serta simpan. Setelah itu masukkan ciri yang kedua yaitu C34 dengan kerusakan speaker, suara tidak keluar, dan di smartphone kita gunakan Android serta C35. Untuk ciri yang ketiga yaitu audio tidak normal, kita pilih Android, kita klik simpan. Nah, di sini masuk ya Pak untuk ciri-ciri dari tampilan handset tadi. Itu untuk basis pengetahuan Android, kita tambah data, kita pilih Android, kita pilih K12 mode handset aktif, dan kita pilih ketiga ciri-ciri yang telah kita masukkan tadi. Icon handset muncul terus, speaker tidak keluar, dan audio tidak normal. Kita simpan, kita klik OK, dan OK. Setelah itu kita kembali ke halaman utamanya, admin, kita login. Maaf, maksudnya di diagnosa kerusakan, kita masukkan nama customer-nya, bisa seperti Oppo A53 dengan email 300 dengan sistem operasi Android. Kita masukkan ketiganya, yaitu icon handset, ciri-cirinya. Setelah itu kita cek kerusakan. Nah, sini udah terdeteksi juga pada SIM card ID, nama kerusakan, dan sistem operasinya. Setelah itu saya akan kembali ke halaman admin. Saya akan tambahkan lagi datanya. Nggak apa-apa lah daripada ini. Daripada langsung, Pak. Datanya dia sudah masuk. Di sini saya tuh udah nambahin gitu Pak. Ini kita ke admin dulu. Nah, untuk ini tuh halaman customer Pak, customer yang menyebutkan keluhan tentang kerusakan HP-nya dengan tipe Oppo A53 ini Pak. Nah, di sini ada beberapa customer Pak dengan berbagai macam jenis kerusakan HP-nya. Sini ada 57, dan untuk kerusakannya di sini, untuk kerusakannya
Di sini saya sudah menambahkan Pak, cuman tadi sebagian tidak saya record karena saya menghemat durasi Pak, durasi videonya. Nah, tadi kan banyak tuh Pak, sama Pak, tapi prosesnya tetap sama kok. Kayak yang sudah saya jelaskan tadi, soalnya sebagian sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, di sini terdapat 32 jenis kerusakan HP dengan tipe Oppo A53. Setelah itu, ada pun ciri kerusakan. Nah, kalau ciri kerusakan ini, saya membuatnya dalam satu jenis kerusakan HP itu ada 3 ciri. Karena biasanya tidak mungkin kayak HP itu cirinya kerusakannya cuma satu. Nah, jadi di sini untuk ciri kerusakannya ini terdapat 95 ciri kerusakan HP pada HP Oppo A53 Pak. Nah, terus itu untuk basis pengetahuan. Di sini untuk halaman basis pengetahuan ini proses sinkronisasi antara kerusakan dan si ciri kerusakan tadi, biar si customer nanti bisa memilih dan biar si customer nanti tuh bisa sinkron antara ciri-ciri kerusakan dia. Jadi nanti tuh kita bisa menampilkan hasil dari kerusakan si customer ini tuh di bagian apa aja gitu Pak. Lalu selanjutnya di sini saya kembali ke halaman utama, yang dimana halaman utama saya akan mencoba lagi diagnosis kerusakan, masukkan diagnosis kerusakan. Misal di sini untuk namanya saya masukkan Syaiful. Nah, untuk brand model smartphone kita menggunakan Oppo A53. Selanjutnya untuk email di sini saya menggunakan G88. Kita pilih Android. Nah, di sini saya akan pilih random Pak. Misalkan si customer ini tuh kerusakannya, ciri-cirinya di sinyal hilang. Terus dia salah pola dan tidak bisa masuk HP. Kita cek Pak kerusakannya. Nah, untuk hasil diagnosis kerusakan, di sini terdapat 2 jenis kerusakan, yang dimana kerusakan pertama itu dengan ID K1, yaitu sistem operasinya rusak. Untuk yang kedua itu dia ada di ID kerusakan K31, yang dimana nama jenis kerusakannya tuh dia merupakan lupa pola atau layar terkunci. Itu Pak, sebenarnya semua sama Pak. Lalu ini halaman saya. Untuk bagian di Word ini Pak, saya membuatnya, nah referensinya itu saya dapatkan dari internet Pak, dari Google. Dan untuk linknya saya mendapatkan dari link YouTube Pak, tutorialnya. Untuk nama kerusakan, cara mengatasi link YouTube dan ciri kerusakan. Nah ini saya mendapatkan dari internet Pak, semuanya dari Google. Selanjutnya itu tujuan saya buat ini tuh biar mempermudah saya Pak, mempermudah. Jadi kan semua data sudah saya kumpulkan. Lalu saat saya praktekkan record, jadi saya tinggal ini Pak, memasukkan data yang sudah saya buat ini. Saya pastikan ke dalam data di web saya Pak. Tuh. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.